mungkin banyak boboto yang nonton, gue juga pengen bilang, Peralta itu kan pemain terbaik musim lalu ya, sangat bagus di atas apa ya kita udah lihat sama-sama. Statistiknya bagus. Semoga kalau memang ke Persib beneran gitu ya, iya masih bisa masalah Persib musim lalu, kan di lini depan kan. Iya, Lu lihat deh transfernya sekarang, Ya, Sekulic, Luka Menalo, Ragnar Oratmangun, jadi betul-betul mereka tuh kayaknya pingin memperdalam kualitas pemain di lini depannya. Sekarang kan pelatihnya berubah nih. Boyan Hodak yang 3 musim beruntun dapat trofi diganti sama asistennya. Ya. Kira-kira sepadan nggak? Kalau dibilang sepadan ini belum ketahuan, Is. Tapi kalau ngelihat kualitas dia sebagai pelatih kepala, memang iya. Apalagi sejarahnya itu ya, Boyan Hodak tuh gue dengar memang ngotot banget waktu pilih Igor Tolik jadi asistennya. Dan sebenarnya sudah teruji. Walaupun dia asisten, dia itu kualifikasinya pelatih kepala gitu. Dan ada beberapa match yang dia kan memang dia dampingi tim Persib waktu Boyan Hodak absen kan. Absen waktu lawan Ada PSM. 3 kali ya musim lalu. Khususnya lawan PSM ya. Kenapa gue fokus di situ? Karena itu pertandingan yang maha berat menurut gue. Karena kalau hilang poin, Borneo menang, bahaya buat Persib. Ternyata waktu itu kan sebenarnya menurut gue dia cukup draw aja gitu loh. Ternyata malah bisa menang menit-menit akhir. Jadi Persib dengan mentalitas yang dia jaga, walaupun nggak ada Boyan Hodak, dia masih bisa di level itu gitu. Kalau secara materi, Bung Edwin ngelihatnya musim ini seperti apa? Apakah lebih kuat, jauh lebih kuat? Satu-satunya kekurangan itu mungkin di level pemain yang hilang Federico Barba. Ya. Tapi yang lainnya bagus gitu loh. Sekarang apa sih masalah Persib musim lalu? Kan di lini depan kan? Iya, Lu lihat deh transfernya sekarang, Ya, Sekulic, Luka Menalo, Ragnar Oratmangun. Jadi betul-betul mereka tuh kayaknya pingin memperdalam kualitas pemain di lini depannya. Tapi ternyata tiba-tiba beli Sandy Walsh gitu kan. Ada Gabriel Mutombo untuk gantiin Barba, meskipun secara gaya main beda. Tapi gue udah cek lah. Beberapa highlights Mutombo di Ratchaburi itu cukup oke kok. Ya duel one on one-nya bagus, duel udaranya bagus, tapi build up-nya mungkin tidak sebagus Barba gitu ya. Nah, kemudian masuk Gakuto Notsuda, pemain Jepang yang secara apa ya, kalau kita bicara gelandang itu kan sekarang yang penting transisinya bagus ya. Mungkin nggak gitu kuat, tapi passing-passing cepatnya itu juga bagus. Progresinya. Iya, kan ya maksud gue nanti mungkin kalau diturunkan di pramusim gitu ya, nanti kita akan lihat sama-sama. Karena kalau memang sebagus itu, ini Tom Hai ini bebannya agak sedikit berkurang gitu. Karena selama ini serangan Persib sangat bergantung sama Tom Hai dan beberapa pergerakan pemain yang kalau kita lihat Adam Alis tuh ya kadang sulit kebaca gitu. Nah, di Persib kan belakangnya bisa dikatakan rombak juga nih. Barba hilang. Jenderal. Matrikardi juga hilang ya. Matrikardi kayaknya masih ya? Enggak ya? Kalau kita lihat menurut Transfermarkt sekarang without klub ya. Tanpa klub sekarang. Gue nggak tahu apakah dia diperpanjang atau enggak ya. Tapi kalau seandainya anggap aja Matrikardi nggak diperpanjang juga ya. Ini dengan 6 pemain baru yang direkrut ya, 6 pemain baru asing dan juga diaspora. Kira-kira gimana Persib? Dia kan berarti riset ulang tuh. Kalau riset ulang kan mungkin hampir setengah tim misalnya pergi, tapi menurut gue sih enggak sih. Kerangka-kerangka kayak misalnya Tom Haye masih ada, Beckham, Berginio. Kemudian kemarin latihan perdana itu gue masih lihat tuh ada William Barros sama Ramon gitu ya, Ramon Tangke ini jadi bertanya gue, ini masih dipertahankan atau enggak gitu. Tapi kalau melihat kuota pemain asingnya sekarang kan 11 ya 11. aturannya. Ini udah 10. Nah, makanya sekarang Putros kabarnya juga masih dalam tahap pembicaraan. Sejauh mana progresnya gue nggak tahu, karena Putros ini menurut gue juga perlu versatile soalnya. Bisa di mana aja. Nah, soal Matrikardi ini kita sama-sama tunggu aja. Setahu gue sih masih ya. Apakah lagi perbincangan kontrak baru, nggak tahu juga. Tapi kalau Matrikardi nggak ada, agak berat karena sekarang tersisa kualitasnya itu cuma di Julio Cesar sama si Gabriel Mutombo. Harus ada lagi. Maksud gue gini, udah percaya aja lah. Itu perhitungan manajemen Persib kalau lu lihat dari sebelum hat-trick juara ini, mereka beli pemain itu selalu pas gitu. Tapi memang harus diakui, waktu juara yang ketiga kemarin hat-trick, itu yang bicara yang berperan 60% lebih itu sistemnya Boyan Hodak, bukan kualitas pemain. Jadi pemain dibeli based on sistem yang dibangun gitu. Makanya mereka effort kerja kerasnya lebih terlihat kan, dibanding kalau eranya siapa David da Silva,
kayaknya kasih bola aja ke Ciro lah atau ke David, Selesai. nanti serain ke mereka gol gitu. Sekarang udah by system banget dan kelihatan banget bahwa sistemnya berjalan bagus gitu. Ini masih ada perannya Bojan Hodak nggak di tim yang sekarang? Ya katanya kan masih jadi penasihat teknis, Iya. tapi menurut gua formalitas aja sih. Maksud gua gini loh, kalau tiba-tiba dia mau terima tawaran dari klub lain, sewaktu-waktu dia bisa pergi itu. Iya. Jadi Bojan Hodak ini menurut gue sekarang perannya ya sekarang jauh lebih besar Igor Tolik pelatih kepalanya. Gitu. Iya, artinya Igor Tolik terbebani nggak sih? Artinya Pasti. dia jadi udah pelatih kepala tapi masih ada Bojan Hodak di atasnya kan ibaratnya kan? Ya paling dia nelpon aja, gue mau ngambil si A, lu setuju nggak? Kata Boyannya, kalau gue sih nggak, tapi sekarang lu pelatih kepala, terserah lu aja gitu kan. Itu sering tuh gue ngobrol sama anak-anak ini, teman-teman. Ya kalau udah kayak gitu kan tanggung jawabnya ditolik udah lebih besar gitu. Lu kalau orang-orang profesional gitu ya dari luar, apalagi sama-sama Eropa Timur, udah tahu peran masing-masing lah. Gua rasa sekarang Igor Tolik juga udah mampu. Cuma masalah sekarang yang gua mau lihat, kalau tekanan itu udah sangat besar di ruang ganti, faktor sentral yang dulu diperankan Bojan Hodak dia tuh bisa nggak? Karena kalau dari lu mungkin pernah baca ya, Nagelsmann itu waktu di interview dia bilang sebagai pelatih top, taktik itu cuma 30% Is. Iya, tuh. Sisanya social competence, kompetensi sosial, termasuk di dalamnya yaitu man management, motivasi. Itu nggak kelihatan, tapi sangat menentukan. Iya. Ya, ini dia. Nagelsmann loh yang ngomong taktik cuma 30%. Kan gue pernah bilang sama lu, Iya, benar. pelatih kalau udah di level pro, taktik mau kayak gimana pun dia udah tahu. Udah ribuan taktik di kepalanya. Tapi kalau lu pingin pemain itu ngejalanin apa yang lu mau dan bisa diaplikasikan, bukan cuma lu butuh marah-marah aja dong. Lu butuh pendekatannya gimana, motivasinya gimana gitu. Itu bener banget begitu gue liat Nagelsmann. Nah ini dia nih bisa gue omongin gitu. Iya, berarti Ancelotti miskin taktik nggak apa-apa dong. Yang penting Nggak man ada. management. Enggak, bukan gitu pertanyaannya. Emang ada pelatih miskin taktik ya? Menurut gue nggak ada pelatih miskin taktik. Nggak ada ya? Nggak ada. Fix itu. Adanya mungkin terlambat merespon, salah dalam mengambil keputusan, salah dalam misalnya memasukkan siapa. Tapi kesalahan itu baru terjadi ketika dia sudah melakukan itu kan. Sekarang emang ada yang tahu ketika dia masukkan si A, si B akan terjadi begitu. Iya kan? Kalau misalnya menang semua diam kan? Semua sebenarnya. diam. Iya kan gitu kan? Iya. Kalau menang, begitu kalah habis. Iya, itulah kompleksitas sepak bola yang kadang-kadang nggak banyak netizen paham. Karena nggak gitu banyak pemahaman, informasi yang kadang agak sesat ditelan juga mentah-mentah gitu. Nah, di Persib sendiri kan simpang siur nih ke soal Peralta. Ah iya itu. Peralta itu. Jadinya kemana ya? Ya, Peralta masih kita tunggu itu. sempat disebut oleh Sintayong bakal sudah sign sama JJ Persija. disebut. Ya, tadi JJ kan translate, Pak. Iya. Siapa tahu Sintayong nggak ngomong gitu. Nah, sekarang isunya yang justru santer ke Persib. Karena Persib menawarkan, ya kalau soal gaji ya dua-duanya bisa lah. Tapi yang nggak bisa dikasih Persija kan nih kompetisi Asia. Iya. Oke. Iya. Ya. Pasti pilihannya akan lebih ke Persib. Sebetulnya seberapa penting sih Peralta buat Persib? Iya kalau bisa dapat sih oke banget Is menurut gua. Maksud gua tuh ngeri kan ini PR bagi back-back Super League. Begitu confirm diumumin Peralta kan pasti waduh ke situ lagi kan gitu ya. Tapi itu bagus menambah kedalaman karena 4 kompetisi ke depan yang diikuti ya ada itu tadi Piala Indonesia, Super League, Shopee Cup sama ACL 2. Dan lu kan nggak akan mainkan itu terus. Iya. Kalau kedalaman squad misalnya weekend mau lawan ini di Super League tapi di tengah pekan mau lawan JDT turunin siapa dulu. Nah, gitu kan bisa dibagi dengan enak dan itu pasti akan menambah kualitas. Cuma masalahnya gini. Mungkin banyak boboto yang nonton, gue juga pengen bilang Peralta itu kan pemain terbaik musim lalu ya. Sangat bagus di atas apa ya kita udah lihat sama-sama. Nah, Statistiknya bagus. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.